Di sebuah rumah sakit tua yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah pohon besar yang berdiri tegak di halaman belakangnya. Pohon ini bukan sembarang pohon. Ia dikenal sebagai pohon keramat di kalangan pasien dan staf rumah sakit. Legenda mengatakan bahwa pohon ini memiliki kekuatan mistis dan menyimpan banyak rahasia dari masa lalu. Kisah ini dimulai ketika seorang dokter muda bernama Dr. Arya yang baru saja dipindahkan ke rumah sakit ini mulai merasakan hal-hal aneh di sekitar pohon tersebut. Seiring berjalannya waktu, Dr. Arya semakin terlibat dalam misteri yang melingkupi pohon keramat ini. Sebuah misteri yang mengungkapkan kebenaran tersembunyi di baliknya. Hari pertama, Dr. Arya di rumah sakit terasa seperti hari biasa. Namun, ketika ia melakukan tur keliling rumah sakit dan melewati halaman belakang, ia melihat pohon besar yang berdiri sendiri di sudut halaman. Pohon itu tampak tua dan menjulang tinggi. Cabangnya menyebar lebar dan daunnya lebat. Ada sesuatu yang membuat Dr. Arya merasa terpesona sekaligus cemas. Dr. Arya bertanya pada perawat yang sedang mendampingi. Pohon itu tampak sangat tua. Ada cerita apa di balik pohon itu? Perawat menjawab dengan nada serius. Oh, itu pohon keramat. Banyak yang bilang pohon itu memiliki kekuatan mistis. Ada banyak cerita tentang pohon itu, tapi kebanyakan orang lebih memilih untuk tidak membicarakannya. Penasaran dengan cerita tersebut, Dr. Arya mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pohon keramat itu. Ia menemukan bahwa banyak pasien yang telah dirawat di rumah sakit ini mengklaim mengalami pengalaman aneh dan gaib di sekitar pohon tersebut. Beberapa bahkan mengatakan bahwa pohon itu seolah-olah hidup dan dapat berkomunikasi dengan mereka. Dr. Arya berbicara pada dirinya sendiri sambil membaca buku catatan lama. Ini terdengar seperti cerita rakyat, tapi kenapa ada begitu banyak orang yang mengalami hal yang sama? Suatu malam, Dr. Arya harus menjalani shift malam di rumah sakit. Malam itu, ia tidak bisa tidur dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah sakit. Ia tiba di halaman belakang dan berhenti di depan pohon keramat. Langit malam gelap dan udara terasa dingin. Dr. Arya memandang pohon itu dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di antara dedaunan. Dr. Arya berusaha mencari sumber suara itu, dan seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik cabang-cabang pohon. Suara itu semakin jelas dan rasa seperti suara bisikan. Dr. Arya berbicara dengan suara pelan dan gugup. Ada siapa di sana? Siapa yang sedang berbicara? Dr. Arya tidak mendapatkan jawaban. Suara bisikan itu menghilang dan suasana kembali hening. Ia merasa bulu kuduknya berdiri dan memutuskan untuk meninggalkan halaman belakang. Namun, rasa ingin tahunya terus mengganggu pikirannya. Keesokan harinya, Dr. Arya bertemu dengan seorang dokter senior, Dr. Satria, dan memutuskan untuk membahas pengalaman malamnya. Dr. Arya bertanya dengan nada serius. Dr. Satria, saya mendengar suara bisikan di sekitar pohon keramat tadi malam. Ada cerita apa sebenarnya tentang pohon itu? Dr. Satria menimpali dengan nada serius. Ah, pohon keramat. Banyak yang percaya bahwa pohon itu ada tempat berkumpulnya arwah-arwah. Konon, pada masa lalu ada tragedi besar di sini, sebuah keluarga yang terbunuh dalam kebakaran rumah sakit. Mereka mengatakan bahwa roh-roh mereka masih berkeliaran di sekitar pohon itu. Dr. Arya terkejut lantas menjawab. Kebakaran? Apakah ada bukti tentang itu? Dr. Satria mengangguk lantas lanjut berbicara. Ya, ada. Dulu, rumah sakit ini pernah terbakar hampir sepenuhnya. Banyak pasien dan staf yang terjebak di dalamnya. Pohon itu adalah satu-satunya yang tersisa dari bangunan lama. Beberapa orang percaya bahwa pohon itu menyimpan jiwa-jiwa yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dengan informasi tersebut,
Dokter Arya merasa semakin terdorong untuk mengungkap misteri di balik pohon keramat. Ia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih dalam, termasuk mencari arsip-arsip lama dan berbicara dengan saksi-saksi yang masih ada. Suatu malam, Dokter Arya kembali ke halaman belakang. Ia membawa senter dan kamera untuk mendokumentasikan apapun yang mungkin ia temui. Ia duduk di depan pohon keramat dan mulai melakukan meditasi ringan, mencoba untuk merasakan hadiran apapun di sekelilingnya. Tiba-tiba, senter Dokter Arya berkedip-kedip dan mati. Ia merasakan udara semakin dingin dan kembali mendengar suara bisikan di antara dedaunan. Terdengar suara bisikan dari arah pohon. Selamat kami. Tolong kami. Dokter Arya berbicara dengan penuh ketakutan. Apa yang kalian inginkan? Bagaimana saya bisa membantu? Suara bisikan itu semakin jelas, seolah-olah datang dari dalam pohon itu sendiri. Dokter Arya merasa dirinya seperti berada di dunia lain, terhubung dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa ada kekuatan yang mempengaruhi pikirannya, memintanya untuk melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Dokter Arya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah kebakaran yang pernah terjadi di rumah sakit. Ia menemukan arsip lama yang mencatat detail-detail tragis tentang kebakaran tersebut. Ternyata ada sebuah keluarga yang menjadi korban dan rumah sakit pernah menjadi tempat perawatan mereka sebelum tragedi itu terjadi. Dokter Arya berbicara pada Dokter Satria. Saya menemukan informasi tentang kebakaran itu. Ada sebuah keluarga yang terbunuh di sini. Mungkin itu sebabnya pohon ini dianggap keramat. Mereka mungkin masih mencari keadilan. Dokter Satria mengangguk. Benar, sejak itu banyak yang percaya adalah tempat mereka berdiam. Mungkin dengan memberikan penghormatan yang layak kepada mereka. Itu bantu mereka dengan sepenuh. Dokter Arya dan Dokter Satria memutuskan untuk mengadakan upacara penghormatan di sekitar pohon keramat. Mereka mengundang keluarga korban, para staf rumah sakit, dan warga sekitar untuk bergabung dalam acara tersebut. Mereka membakar dupa, menaburkan bunga, dan berdoa untuk arwah-arwah yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dokter Arya dalam doa mengucap, semoga arwah keluarga yang telah pergi ini mendapatkan kedamaian dan bisa beristirahat dengan tenang. Kami menghormati ingatan kalian dan berdoa agar kalian mendapatkan keadilan yang layak. Setelah upacara selesai, suasana di sekitar pohon keramat terasa berbeda. Udara terasa lebih hangat dan suara bisikan yang sebelumnya mengganggu tidak terdengar lagi. Dokter Arya merasa lega, seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Kehidupan di rumah sakit kembali ke keadaan normal, tetapi Dokter Arya tidak akan pernah melupakan pengalaman tersebut. Ia belajar bahwa kadang-kadang, di balik misteri yang tidak bisa dijelaskan, ada cerita-cerita yang perlu didengar dan dihormati. Pohon keramat, dengan segala mistiknya, tetap menjadi bagian dari sejarah rumah sakit, mengingatkan semua orang tentang pentingnya menghormati mereka yang telah pergi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan di tempat-tempat yang tampaknya biasa, ada misteri dan keajaiban yang bisa kita temui. Kadang-kadang, untuk mengungkap kebenaran, kita harus berani menghadapi ketidakpastian dan belajar dari masa lalu. Pohon keramat di rumah sakit akan selalu menjadi saksi bisu dari kisah-kisah yang tersembunyi di dalamnya, memberikan kita pelajaran tentang kehidupan, kematian, dan kehormatan.